Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan ila Muhammad شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Kak Haji Wawan. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan kejuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dengan inayah Allah, kita berada di tempat yang mulia ini, sehingga aktivitas kita ini mudah-mudahan setiap malam Senin, jika tidak ada uzur syar'i, ya uzur yang berhalangan karena syarak, ya karena syariat, ya mudah-mudahan ya tidak ada tidak ada masalah, ya. Karena sahabat-sahabat kita ada yang sakit, ya, ada rekan kita yang sakit 3 hari, ada yang seminggu, ada yang orang tuanya juga wafat, ya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan, rahmat, dan diterangi kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, setiap aktivitas itu ya, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, tentunya memang kadang ada hambatan, ada halangan. Itu wajar ya. Kanjeng Nabi itu ketika ketika dihina fisiknya ya, ketika dihina ini tuh tidak marah Kanjeng Nabi itu. Setiap mau ke masjid Kanjeng Nabi itu selalu dilempari dengan kotoran onta. Ada juga setiap mau ke masjid Kanjeng Nabi itu diludahi. Tapi Kanjeng Nabi tidak membalas. Kalau hal-hal yang bersifat sepele ya. Tapi sebaliknya kalau yang dihina itu adalah agama kita, keimanan kita, maka ya Kanjeng Nabi ya tidak segan-segan mencabut pedang lah gitu. Kalau sudah terkait dengan akidah, terkait dengan iman Islam ya. Karena pada sejatinya ya kita itu kan di sana itu membawa iman dan Islam itu. Kalau sudah akidah yang dirusak atau iman yang dihancurkan, dihalang-halangi gitu tuh. Jadi tidak segan-segan gitu, tegas. Tapi kalau ejekan hinaan itu bersifat fisik lah, biarin aja sih. Fisik mah juga semua juga fana ya, kita semua akan wafat seperti itu. Jadi kalau dihina orang nggak punya, orang nggak mampu ataupun apalah yang bersifatnya, jojong aja lah, biarin saja gitu. Ada istilah kafilah berlalu itu ya, seperti itu. Jadi biarkan saja. Tapi kalau yang ada yang dihina atau diajak itu ya Rasulullah dan Allah, itu wajib kita ya menentang, memerangi lah gitu. Jadi ada sahabat saya tuh yang haji ya ke Ka'bah itu. Ceritanya mau nyimbas darah atau apa gitu. Ada orang yang gede yang menghalang-halangi itu, karena sahabat saya ini berkomunikasi bahasa Arabnya mumpuni ya, dengan bahasa Arab yang fusha yang bagus, dibacakan ayat itu ketakutan. Jadi dianggapnya menghalang-halangi saya dari untuk mendekat kepada Allah gitu. Takut kalau yang paham seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang istilahnya menghalangi dari sisi, dibacakan ayat saja udah. Kalau sudah dibacakan ayat sudah enggak, ini mah udah ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas bahwasanya orang itu ada yang dinasihatin itu, ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Bahkan orang kafir mah dinasihatin, enggak dinasihatin tetap aja tidak akan beriman karena sudah tertutup ya hatinya oleh Allah. Tapi kalau masih sahabat-sahabat kita yang sifatnya ya diomongin lagi, dia wajar lah gitu, namanya manusia ya, manusia pasti kan karena ada lelah, ada keluh kesah gitu. Mungkin ya ketika diumumin gitu tuh, ngerasa dia lagi capek, lagi pegel, pengumuman lagi, waduh kita malam Senin pengajian gitu kan biasanya. Iya nggak jadi masalah sih ya. Yang penting kitanya jangan terlalu dia keras, kita keras udah jadi itu ya. Jadi dia keras kita lembut. Kayak kita berkeluarga sama istri kita, anak kita. Kalau istri kitanya keras, udah jadi gitu kan. Ada kendor, ada itu. Jadi namanya bermasyarakat atau berkeluarga itu seperti itu. Ya. Jadi memang setiap kita itu pasti punya ya masalah-masalah seperti itu. Apalagi yang jadi RT, jadi RW itu bebannya nambah itu ya. Nambah udah mah di masalah yang sedikit gitu terus dibawa-bawa ya, itu wajar lah namanya. Hidup bermasyarakat itu seperti itu. Jadi kalau hidup di masyarakat itu orang tua saya itu selalu mengajarkan tidak semuanya yang dikatakan itu baik, tidak semua yang dikatakan itu jelek. Jadi kita itu apalagi jadi pimpinan ya harus punya telinga yang tebal bahasanya gitu. Telinga yang tebal itu ya kalau memang dirasa kitanya ini udah tebal aja gitu seperti itu. Jadi memang wajar lah manusia itu
kadang ya ada kalanya hati itu lagi senang gembira sehingga ini kan itu langsung nyambung. Kadang lagi ya ruwet lagi segala macam ya, urusan ini belum beres sehingga ada informasi langsung masuk gitu. Tapi kalau kitanya tidak menyikapinya dengan sama-sama amarah atau emosi, insyaallah beres semua. Itu jadi sekali lagi bahwa yang saya muliakan hidup bermasyarakat itu memang ya saling memahami, saling mengerti ya. Kalau kita masih babnya bab muamalah yang biasa lah gitu, tidak menyangkut dengan akidah, dengan keimanan, ya sewajarnya aja lah gitu, sewajarnya. Karena ya tadi itu mudah-mudahan bahasa di Al-Qur'an itu ketika orang yang yang ciri-ciri yang bertakwa, dia mampu menahan amarah padahal kita bisa marah gitu kan. Kita bisa bersedekah padahal kita enggak ada gitu kan. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu seperti itu di surah Ali Imran. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi dia sempat bisa aja menginfakkan sebagian rezekinya itu baik di kala lapang ataupun sempit. Sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh, menahan amarah. Padahal amarah ini sebentar lagi akan memuncak ya. Tetapi dia bisa menahan, berarti alhamdulillah kita bisa menahan amarah, berarti kita termasuk ciri-ciri orang yang ya bertakwa tadi. Orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan sering memaafkan sesama manusia. Jadi ketika sahabat kita memang pernah punya salah, yang sudah dimaafkan. Ya, kalau sudah dimaafkan ya malahan pahalanya lebih luar biasa ya. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka, senang terhadap orang-orang yang berbuat baik ya, muhsin ya. Berbuat baik itu sangat banyak ya. Salah satunya adalah kita pengajian malam ini. Kita berbuat baik ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan kebawa berkah ya. Jadi ada satu orang yang solih di satu tempat ya, Allah tidak mengazab tempat itu. Dan sebaliknya, jika tidak ada yang wa makana Allahu liyu'adzibuhu anta fi wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama di kampung itu, di komplek itu, di masyarakat itu masih ada orang-orang yang sering beristighfar, maka insyaallah Allah tidak akan menimpakan azabnya terhadap satu kaum itu atau masyarakat itu. Tapi insyaallah di komplek ini saya perhatikan bagus ya masyarakatnya. Jamaahnya juga saya perhatikan, salat zuhur itu banyak, bukan Jumat aja ya. Saya alhamdulillah gitu. Saya sekali salat zuhur sini pas hujan-hujan padahal, tapi luar biasa. Sampai 2 baris sampai 3 baris gitu. Luar biasa. Artinya komplek ini hidup. Kalau ada masjidnya itu di-manage, insyaallah hidup. Tidak seperti malahan ya di kampung-kampung kadang memprihatinkan gitu ya. Jadi ya kebalik lah gitu. Dulu waktu zaman saya masih kecil di kampung itu ramai sekali. Jadi orang saya sekarang sudah pada keluar itu ya masing-masing, jadi punya istrinya di Jakarta, di Lampung, di mana-mana ya. Akhirnya sepi. Para kiai sudah pada wafat, ya sudah tidak ada. Iya, tinggalnya pada di komplek Pak Haji. Kayak Pak Haji gini nih ya. Di kampung sendiri ya belum tentu ramai, malah ngeramein komplek ini. Jadi sinarnya itu ke bawah ke sini. Harusnya katanya menyinari kampungnya. Kitanya tinggalnya di sini Pak Haji ya. Tinggalnya di komplek ini. Ya alhamdulillah, yang penting ilmu kita bermanfaat walaupun sedikit gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat bagi manusia, apapun itu.
Mungkin itu nasihatnya, mudah-mudahan berkenan. Baik, kita lanjutkan pengajian tahsin Quran kita. Sampai halaman berapa? 260 ya? 260. Iya, Ar-Ra'd sudah. Ayat 34. Iya. Ibrahim 60 ya. Surah Ibrahim ayat paling atas ya. Ya. Wa atakum ya. Ya, baik, kita mulai Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Innal insana lazalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Ini doa ya, banyak sekali doanya nih sampai bawah ini doa ya. Kalau bisa dihafalin ini bagus semua doanya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kuat enggak? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi Ya, diulangi lagi. Ya, dibagi dua ya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'a. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Iya. Ra ketemu ain, jadi dua-duanya disukunkan. Zar, zar. Ra-nya sukun, ainnya sukun, bacaan raumnya. Ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ghairi dhi zar'in Lagi ghairi dhi zar'in, ghairi dhi zar'in 'indak, ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana. Sampai situ aja. ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis samaa' wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis samaa'. Alhamdulillahi alladhi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Ya, subhanallah ya, doanya dari atas sampai bawah ini banyak sekali. Nah, ini yang terakhir ini 2 ayat terakhir, 3 ayat ya. Rabbi ij'alni itu doa supaya anak keturunan kita itu selalu menjawabkan sholat 5 waktu ya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi ketika mau sholat itu saya diajarkan doa ini. Mau sholat sebelum takbiratul ihram baca dulu doa ini. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu.
langsung usolli, atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun, supaya tidak diganggu syaitan sholatnya. Kadang sholat itu sholat ya pikiran ke mana-mana ya. Iya sholat ya. Gitu. Jadi belum bisa khusyuk ya. Makanya ada pelatihan sholat khusyuk ya. Seperti itu. Jadi hati kita itu masih memang cenderung apa ya? Mikirnya itu nggak bisa fokus ya. Dalam sholat aja, banyak sekali urusan-urusan yang masuk ke dalam sholat. Tapi lagi enggak sholat mah pikiran tuh nggak kepikiran sholatnya ya, tapi lagi sholat kepikiran yang lain gitu. Kenapa itu? Jadi memang syaitan itu pinter sehingga ketika sholat rakaat itu lupa 3 apa 4 apa 3, bingung kan. Jadi kalau dalam ilmu fikih kalau seperti itu ambil yang paling sedikit. Kalau kita 4 apa 3 gitu, berarti ambil kita bertiga gitu. Jangan udah 4 gitu. Jadi usahakan kita masih kurang, berarti tambahin 1 lagi. Nanti pas mau assalamualaikum itu pakai sujud sahwi. Subhanaka apa tuh? Doa sujud sahwi. Man la yanamu wa la yashu subhana man la yanamu wa la yashu seperti kan. Jadi jarang dilakukan. Jadi usahakan 2 kali sujudnya, jangan sekali. Jadi sujud sahwi itu ketika kita lupa tahiyat awal. Kadang langsung ngejerujut tuh, langsung naik setelah 2 rakaat tuh, harusnya kan tahiyat awal tuh. Saya pernah sekali di itu tuh. Makmumnya ini aja subhanallah berdiri, nanti kalau turun lagi batal lagi sholatnya. Atau harusnya kan nurut imam ya. subhanallah ya. Aduh. Jadi memang ya segala sesuatu harus ada ilmunya. Jadi memang nurut imam, nanti pas terakhir karena tidak melaksanakan tahiyat awal, maka wajib kita sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Termasuk tadi yang lupa tadi, ragu ya, apa 4 apa 3 tadi itu ya. Berarti ngitungnya 3 dulu. Gitu. Gitu ngambilnya yang kecil, yang baru 3 berarti tambahin 1 rakaat lagi. Jadi 4. Kalau sholat zuhur atau sholat isya atau asar. Kalau sholat maghrib gimana? Sholat maghrib berjamaah lupa, repot itu ya. Jadi imam lagi. Ini yang makmumnya yang lupa. Jadi imamnya yakin pas, makmumnya yang gak yakin. Subhanallah aja. Imamnya bingung. Yang lupa makmumnya. Kata perasaan saya itu pas gitu kan, jadi bingung. Jadi akhirnya assalamualaikum sujud sahwi. Kejadian di sekolah. Makmumnya yang ragu, imamnya dibikin ragu. Akhirnya habis assalamualaikum dia yakin saya tuh pas gitu. Emang kurang tak? Buya jago tidur kerok. Anak-anak banyak. Yang begitu namanya sholat itu. Kalau udah assalamualaikum kan penutup sholat itu. Iya, harusnya kan sebelum ini. Iya, sebelum salam. Cuma masalahnya makmumnya yang ini, yang lupa gitu tuh kata makmumnya. Subhanallah. Yang lain juga bingung jadinya gitu. Apa iya ada yang kurang gitu kan? Kalau biasanya kan imamnya yang lupa, ya inimnya makmumnya yang lupa. Rasanya baru kan sholat zuhur ya, sholat zuhur apa asar gitu, baru 3 kok udah assalamualaikum gitu kan. Akhirnya itu subhanallah aja, imamnya yakin udah 4 gitu tuh, makmumnya yang subhanallah, lebih bingung ya mak. Jadi akhirnya assalamualaikum sujud sahwi. Waduh, jadi kita gepremen gue, kacau ya. Jadi memang begitu ya sujud sahwi itu. Tapi katanya ada ada yang mengatakan boleh sujud sahwi setelah salam. Saya belum baca. Yang saya
pahami sujud sahwi itu sebelum salam gitu, bukan setelah salam. Mungkin ada referensi yang lain gitu. Kata beliaunya ada katanya referensi yang lain gitu. Jadi setelah salam juga boleh sujud sahwi. Ya wis lah, jadi tenang kabeh ku. Kita cek ya tajwidnya ya sedikitnya ayat terakhir nih. Wala tahsabannallaha. Ada berapa hukum di situ? Wala tahsabannallaha. Pak Ipul ada berapa hukumnya di situ? Nallaha. Jadi tiga ya. Jadi apa tuh? La matabi'i ban gunnah Allaha tafkhim ya. Jadi jangan dibaca nallaha. Kalau nallaha tipis. Jadi lafaz Allah itu kalau dibaca fathah dengan dhamma maka dia tebal. Bagaimana cara menebalkannya itu? Caranya menebalkan itu lidahnya itu Allah. Jadi nyentuh ke apa? Kayak ke langit-langit ya. Yang tadinya bawah si lidah ini kayak ngangkat ke atas. Allaha ya. Jangan Allah. Kalau Allah di ujung tuh si lidahnya. Allah atau Allah di ujung si lidahnya itu. Karena ada yang sulit mengucapkan lafaz Allah itu gak kena-kena. Saya ngajarin jamaah ibu-ibu itu. Sulit di ininya. Latihan dulu Bu ya, latihan. Pokoknya jangan bosan-bosan tak bilangin begitu ya. Mengucapkan lafaz Allahnya enggak kena-kena. Ya, namanya belajar makan sulit ya. Berat gitu. Orang saya juga mengajarkan bapak-bapak ya di Ciruas itu memang berat sekali. Inna ataina diulangi berkali-kali. Pokoknya Pak jangan bosan ya. Nah, kata beliaunya, ya bosannya jangan bosan juga ya. Gitu. Kadang ya ada gurunya yang kesel gitu kan. Ada juga, ada sebaliknya. Ada yang muridnya yang kesel enggak susah enggak bisa itu akhirnya mundur, nyerah, enggak mau ngaji lagi. Ada yang gurunya yang ada guru orang ngajar pada baik pada enggak kenanya ya. Harusnya muridnya sabar, gurunya sabar. Selama kita masih belajar belum bisa, insyaallah Allah berikan makfu ya, pangampura. Terus ghafilan amma. Ada berapa Pak Edi? Ghafilan amma. Ada 3. Matabai. Lan apa itu Pak Edi? Iya jelas itu namanya izhar. Izhar apa ini? Karena ada 3 izhar itu. Izhar yang keluar dari sini nih, tenggorokan namanya halqi. Jadi ain itu keluarnya dari tengah-tengah tenggorokan, wastul halqi. Ghafilan amma. Izhar halqi. Kemudian yang ketiga amma. Berarti ada 4 dong. Bukan ada 3 ya. Guna ma 2 harokat mad tabi'i. Berarti ada 4 bukan ada 3 ya. Ya, ya'malul zalimun. Pak siapa? Pak Yoga, ada berapa? Ya'malul zalimun. Al-zalimun. Ada berapa itu? Ada waqaf itu. 2 apa 3? Al-zalimun. 1 al apa? Al-sam siyaq mad tabi'i zalimun mad tabi'i. Kemudian ada huruf hidup dibaca waqaf. Situnya ada waqaf qola ya. Jadi mad arid lisukun ya. Kalau mad tabi'i itu biasanya kalau depannya huruf hidup dibaca waqaf jadilah mad arid lisukun. Walaupun bukan ayat ya, bukan ayat tanda waqaf seperti itu, tetap mad arid lisukun. Terus
innama yuakhiruhum. Siapa namanya? Umar. Ada berapa hukum? Innama yuakhiruhum. 1, 2, 3 ada berapa? 3 apa 2? Cek, dicek. 3. Yang pertama guna, kemudian matobe, terus yuakhiru, apa itu? Rotafkhim. Pinter ya. Terus Pak Haji, liyaumin taskhasu. Ada berapa Pak Haji? Liyaumin taskhasu. 1. Apa itu? Ikhfa. Ikhfa apa ini? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15 itu ya. Yang tasa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf ya. Jadi ada 15. Terus Baipul fihil absor. Tadi udah ya? Udah Pak. Pak De. Fihil absor. 3 apa 4? Coba kita cek ya. Fi matabi'i al absor al qamariyah. Qalqalah apa? Sughra. Sor mad arid. Iya, ro-nya dibaca tafkhim. Jadi berapa? 5. Banyak ya. Padahal mah sedikit tapi banyak hukumnya. Iya bener ya. Ada 5 hukum. 2 kata. Kadang banyak tapi ada 1 gitu. Ya kita cek satu-satu ya. Ya dari mana nih? Ya dari Pak Haji katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqti'ina mufni'i rusihim la yartaddu ilaihi. Iya, kalau nggak kuat Pak Haji di ru'usihim boleh, atau di layar tad. Nah, yartad itu kalau di waqaf qalqalahnya ditahan gitu, karena bertasydid ya. Yartad ditahan kalau waqaf di situ. Ulangi mali. Ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum. Ya, du-nya pendek. Yartaddu ilaihim tarfuhum langsung. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Tarfuhum. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Wafidatuhum hawa. Jangan ditahan, langsung wa afidatuhum hawa. Idhar syafawi. Wa afidatuhum hawa. Iya bagus. Jadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina zalamu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. ada qalqalah ya. Ulangi mali.
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب dari إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Ya, cukup. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم Ya. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Langsung وضربنا لكم الأمثال. وضربنا لكم الأمثال. Naknya panjang. وضربنا لكم الأمثال. Bagus. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Iya, satu lagi. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. Sunya pendek. Wa'dihi rusulah. Langsung. وعده رسوله. Wa'dihi. Hinya 2 harokat. وعده رسوله. إن الله عزيز ذو انتقام. Iya, bagus. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Sekali lagi. Yauma tubaddalul ardu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Iya, bagus. Cukup ganti. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Satu lagi. Sarabilum min qadiranin wa taghsha min qadiranin wa taghsha wujuhahum
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Sekali liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Hadza balaghul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa. Wa-nya pendek. Hu kalau waqaf hu panjang. Hadza balaghul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu annama huwa ilahu wahidu wa liyadzakkara ulul albab. Iya. Ganti ya. Ganti surat, mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Awas hati-hati, lam kerohnya tidak ditahannya. Alif lam ra, langsung lam ra, langsung. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Sekali tilka ayatul kitabi. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Satu lagi. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Iya, cukup. Kita lanjut ya sampai ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wa qalu ya ayyuhalladzina
ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه Satu lagi laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Oke, baik. Di halaman ini ayatnya pendek-pendek ya. Ketika kita mau mewasolkan juga boleh. Makanya di akhir ayatnya ada waqaf lam alif ya. Waqaf lam alif itu kalau mau wasal kita boleh. Tuh kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimina la tuh diwasal boleh. Termasuk fihi ya'rujuna laqalu boleh ya. Kalau kita mau mewasalkan dari ayat 1 ke ayat yang lainnya itu boleh.
Kalau kita pengen baca wasol, yang penting ketika baca wasol itu yang tadinya 6 harokat, ketika diwasol jadi 2 harokat. Fi qulubil mujrimin waqaf 6 harokat, tapi kalau wasol jadiin 2 harokat. Mad tabi'i saja. Fi qulubil mujrimina la yu'minuna bih, ya. Gitu. Jadi caranya ketika mau wasal, huruf yang terakhirnya itu pas ayat itu hidupnya na, ni, nu. Apa kalau na berarti na, kemudian nu gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita pengen mewasalkan. Tapi lebih amannya setiap ayat boleh waqaf ya, atau berhenti. Karena walaupun waqaf lam alif, kalau sudah ada tanda ayat itu dibolehkan untuk berhenti ya. Sini pas ayat 15 surah Al-Hijr ya. Al-Hijr batu ya. Jadi memang sudah masuk ini ke juz 14, alhamdulillah ya. Sebentar lagi juz 15. Mudah-mudahan sebulan ini beres sampai juz 15, puasa naik juz ke 16 ya, insyaallah ya. Udah mau dapat separuh Pak Haji. Ya. Pengen hataman Quran ini boleh wedus lah. Ya. Rabeng. Jadi ngaji talak itu memang harus sabar. Saya sendiri pun ya sama rekan-rekan Haji Ridho, Haji Yusuf itu, karena satu guru ya ke Bayi Mahdi ke Abah Jahidi, Abah Jahidi ke Bayi Mahdi ke Soleh Mahmud. Jadi lama talaki itu, bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung kita bacanya kecepatannya. Termasuk ini mengaji ini cepat masuknya Pak Haji. 1 kali pertemuan itu bisa 3 halaman, 4 halaman itu cepat. Saya ngaji seminggu sekali di situ tuh Pak Rohman ya yang di Legok Widara. Paling sehalaman itu seminggu sekali. Tapi karena udah bertahun-tahun udah masuk juz 13, alhamdulillah. Ada kayaknya 5 tahun, seminggu sekali, disabari bayo terus gitu ya. Sedurungnya ya lagi sehat mah ya, sehat alhamdulillah terus, tidak ada uzur syar'i gitu. Supaya apa? Supaya masa iya sih seminggu sekali langkah waktu gitu ya, kecuali kitanya keluar kota gitu, ke jenguk anak ataupun izin lah gitu, nggak jadi masalah ya. Kalau kita di rumah gitu sayang sekali. Kenapa? Karena idealnya memang beres ya, satu Quran ini kita talakin. Tahu semua tuh ada ayat-ayat gharib, ayat-ayat yang kira-kira muskilat ya, yang aneh dibacanya. Kayak hu itu naslukuhu ini panjang ya. Nanti ada hu itu ternyata bacanya pendek. Fawakihu. Enggak panjang itu fawakihu itu, tapi pendek satu ketukan. Fawakihu katsira. Ada juga nafqahu. Nafqahu itu hu-nya enggak panjang tapi pendek. Kemudian hi ya. Hi itu alaihi itu ya. Fihi itu ya. Pendek biasa enggak ternyata tapi ada satu belum ketemu nanti surah Al-Furqan ya. Surah Al-Furqan itu namanya sigot mubalaghah, di situ masuknya pelajaran Qur'an. Nanti situ baca hi-nya itu satu-satunya yang dibaca panjang. Fihi muhanan illa. Di situ ada surah Al-Furqan ayat berapa itu ya. Jadi menandakan bahwa di Quran ini tulisan dengan bacaan kadang mirip-mirip ya. Kok ini mah jadi panjang, kok ini mah pendek gitu. Ya karena dari sana seperti itu. Dari Allah seperti itu, tidak bisa dirubah-rubah Quran ya. Jangankan bacanya, tulisannya pun yang tadi kemarin saya sampaikan bi ayyikumul maftun, ada lagi yang ayat surah Ibrahim ayat berapa tuh 6 ya. Ayat 6 kalau nggak salah surah Ibrahim yang ayat 5 ya, ayat 5 bi ayyamillah tuh kayak ada giginya satu. Bi ayyamillah ayat 5 surah Ibrahim. Ya tulisannya seperti itu. Itu kayak ada tanda rumah satu lagi buat huruf. Tetapi memang ya seperti itu tulisannya. Jangan sampai kita ini mah tulisan salah, kita rubah aja gitu tulisannya. Tidak boleh. Jadi
khotnya pun ya harus seperti itu. Jadi dari Allahnya ngasihnya seperti itu. Ya. Majroha tulisannya, bacaannya majreha. Nah itu cuman ada satu. Jangan sampai kita mentang-mentang, wadduha juga mau dibaca wadduhe katanya itu ya. Saking ininya. Tapi memang ada qiraat yang lain itu imalah itu ternyata banyak. Kalau kita bacaan Quran kita yang qiraat Asim ya, riwayah Hafs itu nya cuma ada satu, majreha. Jangan majreha ya, karena ada yang baca wasyamsi waduhaha pakai kayak iya ore gitu, kayak wong Serang ya, kayak wong Cilegon gitu tuh. Gitu aja. Enggak. Majroha bukan majroha, tapi bacanya majreha. Saya diajarin sama guru itu, beli sate apa beli sate katanya. Beli sate bah, berarti majre, jangan majre. Karena di sate gitu ya. Jadi cuma satu ya yang baca ya. Tapi kalau di qiraat qiraat Nafi riwayah Warsh ya, itu imalahnya banyak. Termasuk yang Musa dibaca Muse. Kalau kitanya sudah ngaji, kitanya sudah belajar sama talaki sama guru yang memang qiraat sab'ah boleh. Tapi jangan mentang-mentang kita bisa qiraat sab'ah di sini nggak konfirmasi sama makmum, ngimami yang ngimami. Wadduha wal laili idza saja dipentungi ngene bakal marah-marah kone. Apa nih maca Qurannya salah pun terus apa sih rane gitu. Jadi memang kalau di masyarakat itu begitu, ada sedikit beda aja sedikit ya, itu pasti. Kalau kitanya tidak komunikasi, makanya penting silaturahim, penting komunikasi. Wahai jamaah, saya mau membacakan qiraat sab'ah riwayah Waras gitu ya. Imam Nafi riwayah Waras, nanti terbanyak banyak bacanya bacakan mohon jangan ini gitu ya, jangan disalahkan, jangan protes karena ini ada ilmunya jadi enak. Cuma masalahnya ada makmum yang ini masbuk gitu sama aja komplain juga. Wih kalau imam ini beda aja kan pasti. Wih sesat gimana soalnya ada di tetangga kampung pas Jumat itu kan bacanya itu baca surah Sajadah ya, Sajadah. Dikiranya sholat subuhnya 3 rakaat lah, dikatakan sesat. Kamu usadewi sesat di sholat subuh 3 rakaat. Padahal sunnahnya Jumat itu Jumat pagi ya, kalau hafal surah Sajadah sama surah Al-Insan Ad-Dahr sunnah. Tapi memang kalau kita melihat kondisi juga, kalau banyak karyawan yang mau kerja nanti dibendung juga pasti nggak mau lah imam suwe di Jumat, jadi nggak mau sholat subuh di sini karena pasti bacaannya panjang di Sajadah, akhirnya kesana nggak mau itu. Kapan rukunya aja suwe nekin dia pas nggak sujud tilawah lawes, nggak tahu kan nantinya bubreg lagi kan gitu. Memang harus dikomunikasikan. Kalau DKM-nya udah konfirmasi mohon Bapak nanti saya atau Pak Haji itu Pak Ustaz Safawi ketika Jumat subuh mau bacanya surah As-Sajdah. Sajdah itu selembar ya, selembar lebih lah sedikit ya. Sajdah itu lebih setengah halaman. Jadi di situ ada sujud tilawah ketika dibacakan itu wahum la yastakbirun, maka sujud. Bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti iya sujud tilawah. Nanti bangun lagi. Iya, bangun lagi. Dianggapnya masyarakat yang enggak tahu enggak paham yang awam ya, dianggapnya 1 rakaat. Jigale lah kerukune aja salate aja. Kan aneh wis 3 rakaat lah kerukune. Enggak ada rukunya. Lah udah bobrek. Akhirnya dia itu ustaznya udah sesat gitu. Enggak ngasih tahu ya.
sama jamaah lah, udah sampai ke dengar sama tetangga kampung rame. Padahal di situ bacanya surah Sajdah di hari Jumat pagi memang sunnah Kanjeng Nabi. Ada itu yang ngerti gitu. Mengaji istri itu. Begitu sujud tilawah kan lah. Begitu keluar salat kan. Weh, aku mau kanjeng. Ini mah zaman kecil kata istri itu. Zaman kecil tuh suka sujud tilawah kalau itu. Iya. Enggak ngerti gitu. Sedangkan memang sebenarnya banyak, bukan di surah Sajdah aja, ada di surah yang juz amma tuh wasjud waqtarib. Cuman pas akhir ayat memang, akhir ayat kagok. Jadi pas akhir ayat sujud, kemudian mau bangun lagi pas ruku gitu. Kalau bangun laginya itu, karena kan wasjud waqtarib kan udah selesai ayat, paling ditambahin lagi bismillah lagi, nanti nambah surat gitu kalau mau. Tuh jadi imam suwe amat nih mengimamin aneh, waduh. Ya. Ya salatnya dilegok aja cepet dia. Kadang begitu memang. Pengen yang singkat-singkat aja. Memang idealnya kalau di situ biasanya sholat itu cepat, memang ya cepat gitu harusnya. Kalau biasanya standar ya nggak terlalu cepat, sedang ya begitu hampir. Termasuk wirid dan segala macam itu ya. Kalau yang memahami satu kaum itu kita harus mengikut di situ. Kayak Imam Syafi'i, Imam siapa muridnya kan? Ketika dia berada di Imam Maliki ketika berada di Imam Syafi'i kunut subuh. Ketika berada di imam yang lain ya tidak begitu. Jadi memang imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini mah ada imam begini gemeneng bae gitu. Orang gelem amin. Aku nih mah amin juga barang malah amin, cuman ya di dalam hati. Ya kalau amin begini biasa. Yang nggak jadi masalah memang ketika kita masalah-masalah furu'iyah itu sebenarnya kalau kitanya ada ilmunya nggak jadi masalah. Cuman kan ya orang awam menanggapinya beda ya gitu seperti itu. Jadi sebaiknya kita komunikasikan dulu hal-hal yang seperti itu supaya rapih lah semuanya. Termasuk sholat tarawih juga Pak Haji. Kalau biasanya di sini 11 dirubah 21 pasti itu memilih 11 baik gitu. Atau sebaliknya yang biasanya 23 bukan 21 ya. 23 sama witir dirubah jadi 11 ada rasanya kurang gitu. Ya pengennya mah ya 23 standar gitu, nggak cepet-cepet gitu. Ada yang 11 cepet maning bacanya. Iya. Wis mas 11 rakaat cepet jadi teger gimana lagi ya. Teger. Pengen sing kon ujung ini karena keteger aja salat aja. 10 menit beres aja. 11 rakaat. Kadang ada yang pengen kayak gitu. 11 rakaat sing cepet ya aja baca aja. Kulhu bae wis. Inna ataina kulhu dipilih yang enak-enak. Kalau di Mekah sama di Madinah memang itu memang niat ibadah ya. Jadi satu malam itu 1 juz udah suasananya memang tanah haram gitu kan, berlipat ganda. Ya di sana mau niatnya niat ibadah ya harusnya dersap ya. Cuman kan kadang kalau nggak biasa mah beneran sholatnya suwe aja. Cerita orang tua pas haji, masalah sholat ngadege suwe aja pegel juga ngadege aja. Iya kalau nggak biasa mah berdirinya lama gitu tuh ya. Tapi di situ ada kenikmatan sebenarnya. Berdirinya itu jadi ladang amal soleh. Baik, udah ya? Udah ya? Ya. Di mana itu? Di mana itu? Di Serang. Belum pernah dengar saya. Iya. Apa karena dia di awal Arab jadi belum pernah dengar saya. Kalau wallahualam kalau qiraat yang lain ya, yang jelas
kalaupun saya pernah dengar, coba cek ya di YouTube qiraat yang lain ya, Fatihah itu. Nah, seperti Fatihah qiraat Imam Asim atau Abu Amir gitu. Rasanya saya belum pernah mendengar gitu yang berubah jadi bukan Robil ya, Robul Nur Rahim. Belum pernah dengar. Ya. Kalau memang ya ada, iya. Tapi jangan di ini juga khawatir ini. Cuman kadang kita mendengarnya karena dia si lidahnya itu berat, susah mengucapkan i, kadang jadi u. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Berpengaruh itu. Dia nggak bisa mengucapkan i, bisanya u. Jadi harusnya Robbi jadi Robbu. Alhamdulillahi Robbu. Kan nggak sesuai dengan lillahi. Kan harusnya kan kalau dalam kaidah bahasa Arab itu dia jadi ini ke lafaz Allah. Lillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim masih masuk ya. Masih masuk. Kalau alhamdulillahi utawi iku Rabbi. Jadi sifat Rabbinya itu sifat ke lafaz Allah. Jadi harus gitu. Kalau secara kaidah bahasa Arabnya ya. Tapi bisa jadi wallahu alam ya. Saya belum pernah dengar soalnya. Coba nanti dicek ya imam yang lain apakah benar bacanya Ar-Rahmanur Rahim ya. Serangnya di mana ini? Karena orang punten ya, orang daerah Sumatera ya, orang Sumatera mengucapkan ro itu susah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang Sumatera juga kalau yang belajar bisa. Orang Jawa ketika ngomong itu ya butak betuk ya. Wis pokoknya mau ngomongnya kayak orang Jawa ya. Tapi ketika dia belajar Quran, baca Quran bagus. Baca. Subhanallah. Tapi ngomongnya ya itu ketika ngomong mah. Ya itu tadi itu. Ya Bismillahirrahmanirrahim juga kalau dilatih Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rahman kan jadinya tarkik bukan tebal. Ya, Ar-Rahmanirrahim. Pakainya a ya, bukan ro. Sementara ro itu fathahnya pakai o ya. Ar-Rahmanirrahim. Benten Mali? Afrika. Qurannya itu saya juga nggak ke ini ya waktu itu nggak ketenggel. Ya, jadi membaca itu kayak bukan ini bukan Quran siapa itu nada sama ininya bacaannya itu. Kata saya sayang amat waktu itu kalau di videoin gitu ya, di videoin kan kita punya ini gitu. Jadi membaca itu ya biasa ngaji tuh ini aja ngaji itu ya ini aja cepat gitu ya tapi tak lihat tuh apa yang dibaca gitu ya apa yang dibaca gitu saya sampai kaget pas di Afrika sih itu ya. Tapi di YouTube atau di ada orang Afrika yang suaranya panjang itu yang keluar itu sampai wadduha itu sampai selesai itu yang terkenal itu. Iya, satu nafas itu wadduha itu orang Afrika itu. Kata teman saya latihan nafasnya dikejar-kejar macan katanya. Jadi lari kenceng gitu. Orang nafasnya kata saya. Paling panjang Afrika. Apa baca Quran atau hanya baca ini ya baca tapi yang dibaca yang dipegang itu Quran gitu. Membaca amalan lain gitu ya. Nggak ketenggel, nggak jelas. Orang Cina itu kan tetap bahasa Arab pakai bahasa Arab ngaji mah tetap Quran. Pasti itu suara itu berpengaruh itu Cina itu kan kalau Cina kan lidahnya mungkin ini ya sulit lah gitu tapi tetap
Kalau yang belajar bisa orang Cina, banyak orang Cina yang bisa baca Quran. Jadi kan tulisannya juga kalau bahasa Inggris Latin makan masih kecerna ya tulisan itu. Tapi kalau udah Cina coret begini aja set gitu. Ada maksudnya itu kan. Tulisan apa namanya kanji ya. Kanji. Cukup ya. Kita tutup dengan doa. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيد السيد الشكر الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wallahu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.